Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Anak-anakku, siswa-siswiku yang sholih-sholihah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keluarga kita dan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari macam segala wabah virus ini. Anak-anakku, langsung saja seperti biasa, sebelum kita memasuki pembelajaran, kita berdoa bersama. Ikuti Pak Baihaqi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, langsung saja anak-anakku, siswa-siswiku yang sholih-sholihah, kita simak video dari Pak Baihaqi. Baik, anak-anakku, siswa-siswiku yang sholih-sholihah, kita masuk ke pembelajaran peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW pada pelajaran ke-7, melanjutkan materi yang kemarin. Di dalam kitab kalian, di dalam buku kalian itu ada peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Perilaku masyarakat Makkah yang semakin buruk membuat Nabi Muhammad SAW sedih. Dalam keadaan tersebut, Nabi Muhammad SAW memilih menyendiri di Gua Hira. Tahukah kalian peristiwa apa saja terjadi pada diri Nabi Muhammad ketika beliau diangkat menjadi Rasulullah? Mari kita pelajari pada pelajaran 7 ini. Yang pertama perlu kalian ketahui yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca teks, siswa diharapkan dapat memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan baik. Kemudian yang kedua, setelah melakukan latihan dan bermain peran, siswa diharapkan dapat mengambil hikmah dan peristiwa Nabi Muhammad SAW ketika diangkat menjadi Rasul Allah. Ayo mengamati. Perlu diamati yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan wahyu pertama Nabi Muhammad SAW. Surat tersebut berisi perintah membaca seperti terlihat gambar di sampingnya. Kalau gambar di samping menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan untuk selalu banyak-banyak membaca ya. Bukan hanya membaca Al-Quran saja, tapi membaca semua ilmu pengetahuan, baik Al-Quran, hadis, fikih, akidah, akhlak, matematika, ilmu pengetahuan alam, pengetahuan sosial, PPKN, semuanya kita diperintah untuk memperbanyak membaca ya. Kemudian di situ ada gambar 7.2. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira ya. Yang A, Nabi Muhammad SAW bertafakur. Kondisi kota Makkah tidak pernah damai, penduduk selalu berperang, banyak terjadi pencurian, perampokan, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Hal ini tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk menghindari itu,
Beliau lebih senang menyendiri daripada mengikuti perbuatan buruk mereka. Kebiasaan Nabi Muhammad SAW untuk menyendiri semakin sering dilakukan, terutama menjelang umur 40 tahun ya. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak begitu sering mengunjungi Ka'bah, karena di sekitar Ka'bah masih banyak berhala-berhala atau patung-patung milik orang kafir. Ka'bah menjadi tempat pemujaan orang kafir yang menyembah patung atau berhala ya. Jadi di sekitar Ka'bah itu masih terdapat sisa-sisa patung ya, walaupun sudah dikuasai umat muslim, tapi masih ada saja yang menyembah berhala. Kemudian tempat yang sering didatangi oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyendiri adalah Gua Hira ya. Tuh gambar Gua Hira itu di bawah itu ya. Letak gua ini tidak terlalu jauh dari kota Mekah. Di gua inilah Nabi Muhammad SAW menyendiri, menghindari keramaian kota, memikirkan dan beribadah kepada Allah. Cara beribadah yang dilakukan oleh beliau merupakan cara Nabi Ibrahim. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kecil. Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan penyembahan seperti orang kafir Quraisy. Jadi berbeda ya, Nabi Muhammad itu dari kecil itu sudah tidak pernah menyembah kepada berhala, tapi hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penyendirian Nabi Muhammad SAW merenungkan itu bertafakur dan memikirkan cara memperbaiki keadaan penduduk Makkah yang sesat. Cara beribadah seperti itu disebut dengan tahanus. Ingat-ingat tahanus itu ya. Beribadah selama beberapa malam dan menjauhkan diri dari dosa, itu adalah tahanus ya. Dengan beliau mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perbuatan masyarakat Arab yang jauh dan martabat kemanusiaan. Mereka banyak melakukan tindakan yang tercela. Nabi Muhammad SAW sangat prihatin dengan keadaan tersebut dan berharap suatu ketika dapat memperbaikinya ya. Jadi di tengah keheningan Nabi Muhammad, masyarakat jahiliyah juga melakukan ibadah ya. Nanti ada di situ beberapa tempat-tempat ibadah ya. Di sini Pak Bay menunjukkan gambar Gua Hira ya. Seperti apa gambarnya? Nah, ini adalah gambaran Gua Hira ya, menaiki gunung yang berbatuan. Betapa sulitnya Nabi Muhammad dulu melakukan perjalanan ya, yang panas dan berbatu. Nah, seperti ini. Itu adalah jalan menuju Gua Hira ya. Jadi di atas tempatnya. Nah, di dalamnya seperti apa? Di dalamnya ternyata kecil sekali ya, seperti ini. Nah, itu ada gambar yang dilingkari itu. Nah, kemudian apa yang di situ ya? Beribadah ya. Di situ melakukan tafakur, merenungkan, memikirkan keadaan kota Mekah ya, yang semakin buruk. Nah, di sini Nabi Muhammad ditemui oleh malaikat Jibril. Nanti dijelaskan sama Pak Bay lanjutannya ya. Kemudian tempat-tempat ibadah masyarakat Arab jahiliyah di Jazirah Arabia adalah sebagai berikutnya. Ini adalah tempat-tempatnya: Al-Mak, kedua Korea, 3 Bal, 4 Ba'al Syamin, 5 Bait Al-Haram, 6 Syarwah, 7 Zu Asyara, 8 Nabwa, 9 Zual Khalsa, 10 Ri'an, 11 Balqis, 12 Astar, 13 Rudha, 14 Uqaisyah, 15 Ka'bah Najran. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW sudah mengenal tempat-tempat tersebut, tetapi beliau tidak pernah pergi beribadah ke tempat itu ya. Nabi Muhammad sejak kecil telah menghindari cara beribadah orang-orang jahiliyah ya, menyembah patung atau berhala, matahari, bulan dan lain-lainnya ya. B. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama ya. Jadi ini adalah menerima wahyu pertama seperti apa? Satu ya, yang pertama ketika usianya genap 40 tahun, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang luar biasa. Saat dirinya sedang menyendiri dan beribadah di Gua Hira, dia kedatangan makhluk yang belum pernah dilihat ya. Belum pernah melihatnya, Nabi Muhammad didatangi ya. Makhluk itu adalah Jibril, malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jibril muncul dalam wujud manusia. Jibril menyuruh Nabi Muhammad SAW membacakan suatu bacaan yang belum pernah dia ketahui sebelumnya ya. Jadi Nabi Muhammad ini disuruh membaca ya, langsung dibimbing oleh malaikat Jibril ya. Bagaimana bacanya? Iqra ya. Iqra, kata malaikat Jibril, bacalah ya, artinya bacalah. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqari, saya tidak dapat membacanya, jawab Nabi Muhammad ya. Karena Nabi Muhammad itu adalah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis ya. Kemudian dilanjutkan, lalu Jibril menyuruhnya lagi ya. Iqra ya, sama seperti kata awal tadi. Kemudian Nabi Muhammad tetap tidak bisa. Akhirnya Jibril menarik tangan Nabi Muhammad SAW dan membimbingnya untuk membaca bacaan yang dimaksud adalah bacaan surah Al-Alaq ayat 1-5 ya. Insya Allah kalian sudah menghafalnya ya. Bacaannya adalah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayatnya 1-5 saja. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW tidak mampu mengikuti kalimat-kalimat yang disampaikan oleh malaikat Jibril ya. Tapi lama-kelamaan beliau sanggup mengucapkan bacaan itu, bahkan dapat menghafalnya ya. Setelah selesai mengajarkan ayat di atas, malaikat Jibril pun langsung pergi, yang hilang. Nabi Muhammad semakin merasa bingung dalam keadaan menimpa dirinya, tubuhnya sangat bergetar ya, menggigil kedinginan ya. Karena apa? Karena makhluknya tidak tahu datangnya dari mana. Seketika itu langsung datang ya. Peristiwa inilah yang sering diingat Nabi Muhammad SAW, bahkan setelah istrinya itu lama meninggal dunia. Di samping meneguhkan Nabi Muhammad SAW, Khadijah ya, juga telah membahagiakan Nabi Muhammad SAW dengan melahirkan keturunannya. Tidak lama kemudian Khadijah pergi menemui saudara sepupunya yang menjadi pendeta Nasrani ya. Pendeta Nasrani yaitu Waraqah bin Naufal. Khadijah ya menceritakan apa yang telah dialami oleh suaminya ya. Jadi pendeta Nasrani itu menjelaskan juga ya kepada Khadijah ya. Setelah Khadijah bercerita banyak, kemudian pendeta Nasrani ini menceritakan kepada Khadijah bahwa suaminya telah diutus menjadi seorang rasul. Pendeta itu mengatakan bahwa yang datang kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira adalah malaikat yang menyampaikan wahyu. Hal ini merupakan tanda bahwa Nabi Muhammad SAW telah diangkat sebagai Rasul Allah untuk menyampaikan ajaran kepada umatnya. Waraqah mengatakan bahwa peristiwa seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW juga pernah dirasakan oleh para rasul sebelumnya. Jadi rasul-rasul itu juga sama didatangi ya, diutus sebagai rasul, mau diangkat sebagai rasul, didatangi malaikat Jibril. Akhirnya Khadijah pun puas mendengar penjelasan dari saudaranya itu ya. Jadi lalu Khadijah kembali ke rumah, kemudian mendukung ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar-benar didukung oleh Khadijah ya. Ikut berjuang ya. Peristiwa penerimaan wahyu pertama di Gua Hira itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi ya. Dianjurkan untuk umat Islam selalu mengingat peristiwa tersebut agar dapat mengambil hikmah yang terkandung dalam kejadian tersebut, seperti mengamalkan wahyu Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'anul Karim, dan juga membaca seperti apa yang pertama kali turun ya, suratnya itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak ini mendapatkan tambahan ilmu, mendapatkan tambahan pelajaran ya. Untuk selanjutnya kalian bisa mencatat apa yang perlu dicatat, supaya nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan dari Pak Baihaqi kalian
bisa menjawab dan mengingat. Alhamdulillahirabbil alamin. Siswa-siswiku, anak-anakku yang sholih-sholihah, kita telah mempelajari. Mudah-mudahan dalam pembelajaran tadi, dalam video tadi, kita mendapatkan ilmu, mendapatkan keberkahan dari apa yang kita simak tadi. Langsung saja seperti biasa, sebelum kita akhiri bersama-sama, kita berdoa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.